menuju padang Pariaman. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Lapor ini kelas BK2 yang merupakan 31 orang dari SMA siap 5 pelajaran pada hari ini. Pelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Oke, Nanda. Pembelajaran kita minggu kemarin itu tentang bagaimana biografi Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Abu Bakar, apa lagi? Umar bin Khattab. Nah, sebelum masuk materi yang kita hari ini, terlebih dahulu Umi memberikan kuis. Ya, siapa yang bisa menjawab Umi kasih nilai 100 plus 3. Bisa ya? Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, ya nanti Umi masukkan nilainya ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, umat Islam kehilangan sosok seorang pemimpin. Akhirnya kaum muhajirin dan kaum ansar itu mereka mengadakan musyawarah. Siapa kira-kira yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah? Nah, di manakah tempat mereka itu berunding? Angkat tangan. Ya, bagus, Nisa. Ya, bagus. Kasih aplaus ya. Oke, 100 plus 3. Sahabat Rasulullah, beliau adalah sahabat yang paling tua di antara keempat-empatnya. Bahkan beliau juga ikut menemani Rasulullah ketika hijrah. Bahkan dalam doa pun beliau ikut menemani Rasulullah. Siapa yang tahu siapakah nama sahabat tersebut? Akak, Umi, silakan. Ya, kasih aplaus ya untuk Umi. Ada seorang pemimpin Khulafaur Rasyidin itu yang sangat sederhana, yang luar biasa. Bahkan ketika ada urusan datang ke rumah beliau, kemudian beliau menanyakan dulu, ini urusan umatkah atau urusan pribadi. Bahkan minyak lampu pun yang dipakai, beliau tidak mau memakai untuk pribadi. Ketika untuk pribadi, beliau matikan lampunya. Siapakah kira-kira Khulafaur Rasyidin tersebut? Katakannya. Siapa? Yang katakannya. Ah? Nyalain. Umar bin Khattab. Ya, oke. Anda semua ya, kasih aku semua dulu ya. Oke, Nanda. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana substansi dan strategi Khulafaur
dakwah. Nah, tujuan pelajaran ini adalah untuk mengetahui bagaimana strateginya 4 orang khulafaur rasyidin. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang bisa memimpin nyanyi ke depan? Ya, oke. Anda semua ya, kasih aku semua dulu ya. Oke, Nanda. Pelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana substansi dan strategi khulafaur rasyidin dalam menyampaikan dakwah. Nah, tujuan pelajaran ini adalah untuk mengetahui bagaimana strateginya 4 orang khulafaur rasyidin. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang bisa memimpin nyanyi ke depan? Hiduplah Indonesia Raya, satu dua tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada hari ini Umi mau mengadakan tes diagnostis. Silahkan buka madrasah blended learning. Nah, Umi sudah kirim di sana soalnya ya. Kerjakan, Umi kasih waktu 20 menit saja. Ya, buka ya. Oke, buka madrasah blended learning. Bisa, Nisa? Udah selesai nak ujiannya? Oke. Sekarang kita sebelum masuk pelajaran, kita nonton dulu bareng-bareng ya. Wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab.
menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini, kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe untuk mendapatkan update Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Iraq. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Ammar bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan, ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya, Sayyidah Aisyah, untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana, dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin, walaupun sedikit. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Rasulullah, Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim.
Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Demi memastikan seluruh rakyat telah terpenuhi, Abu Al-Hashim bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Kedua orang tuanya adalah Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan Urwah binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan Bani Muawiyah yang mulia dan terhormat. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat. Abu Al-Hashim bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Kedua orang tuanya adalah Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan Urwah binti Al-Baidah binti Abdul Muthalib. Mereka adalah keturunan Bani Muawiyah yang mulia dan terhormat. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat. Suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam. Oke, kan kemarin sudah bisa juga DP di melalui apa ya? Ada dapurnya kan? Sekarang catat. Apa-apanya tetap jawabannya. Boleh cari dimanapun. Dari video tadi dia mati, dari literatur, dari buku paket, pokoknya apa kesimpulannya yang dapat Anda pahami? Maka tuliskan. Anda? Nah, sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, sekarang meminta dua kelompok. Untuk yang dapat A tadi, silakan bergabung dengan A. Ini tempatnya. Cepat. Ini A ya. Gabungkan kedua. Diskusikan. Apa yang telah Anda dapatkan itu diskusikan sesama A. Paham? Terapkan yang B, Anda bergabung ke B. Mana yang B tadi nak? Ini B ya. Ini B ya. Gabung ke sini nak. Yang A ke sini. Cepat. Kami kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Nah, segera nak, segera. Oke. Oke, silakan diskusikan. Usman semuanya itu apa sih? Ya, pahami tempatnya diskusi ya. Nanti akan disuruh ke depan satu nanti. Itu Konferensi meja bunda. Sudah siap diskusinya? Sudah paham? Nanti kalau mintanya bisa jawab, bisa sampaikan ke teman waktunya nanti apa hasil diskusi ini? Bisa? Oke, kelompok A mana? Paham semuanya? Kasih ampun ke kelompok A dulu. Nah, kelompok B sudah selesai diskusinya? Nanti bisa menyampaikan ke temannya? Oh, bagus, kasih ampun ke kelompok B. Nah, sekarang setelah diskusikan, minta kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian sampaikan ke teman sebangku yang beda kelompok apa yang Anda dapatkan dari hasil diskusi ini. Kelompok A sampaikan ke kelompok teman sebelah, ke B, dan B sampaikan ke teman sebelahnya ya.
A. Pahami teman menjelaskan, kemudian nanti akan Umi acak namanya menjelaskan ke depan tentang yang disampaikan oleh teman sebelahnya. Bisa? Ayo silakan kembali ke depan dulu masing-masing. Ya. Sekarang silakan yang A sampaikan ke B teman-teman punya apa yang saya dapatkan dari buku tadi. Silakan. Yang B sampaikan lagi ke A. Oh, saya dapat ini tadi. Silakan. 1, 2, 3. Saya kasih waktu 5 menit. Sampaikan teman-temanku semuanya. Ayo. Apa yang didapatkan tadi? Oke. Nah. Ya, silakan saling bercerita, saling menyampaikan. Sudah paham yang disampaikan temannya? Sudah bisa mengecek namanya? Oke, angkat tangan kelompok A dulu. A tadi mana A? Oke, nah Umi minta yang A sampaikan yang disampaikan kelompok B, yang B sampaikan yang disampaikan oleh kelompok A. Kemudian yang B dulu ya, substansi dan strategi dakwah oleh Abu Bakar dengan Umar bin Khattab disampaikan oleh siapa kira-kira? Fatihul Ihsan. Kasih aku seperti Ihsan. Fatihul Ihsan. Semangat. Ya. Setelah ini siap-siap ya. Yang kelompok A kita nanti menyampaikan sampai kelompok B. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pola masa substansi dan strategi dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi yaitu yang pertama yaitu perang Ridha. Pada masa meninggalnya Rasulullah SAW banyak terjadi gejolak pada kaum Islam. Salah satunya yaitu kaum murtad, di mana banyak dari umat Islam yang melakukan kemurtadan dan masih ada juga yang beriman tetapi mereka tidak mau membayar zakat. Karena dengan meninggalnya Rasulullah SAW, mereka pun menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat tersebut. Dan mereka pun menantang Abu Bakar As-Siddiq. Karena permasalahan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq pun memutuskan untuk melakukan peperangan yang biasa disebut dengan perang Ridha, yaitu perang untuk melawan kemurtadan. Di mana perang tersebut dipimpin oleh Khalid bin Walid yang berjasa dalam perang tersebut. Di mana kodifikasi Al-Quran, karena banyak kaum muslimin, terutama penghafal Al-Quran yang gugur di perang Ridha tersebut. Dengan gugurnya para penghafal Al-Quran, lalu Umar bin Khattab pun mengusulkan pendapat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buah buku. Di mana pada peristiwa tersebut, Khalifah menunjuk Zaid bin Sabit untuk dakwah Abu Bakar As-Siddiq selanjutnya, yaitu perluasan wilayah. Selesainya peristiwa di antara yang dikatakan sebelumnya yaitu perang Ridha, Abu Bakar As-Siddiq pun melanjutkan strategi dakwahnya dengan perluasan wilayah, di mana Abu Bakar As-Siddiq bertujuan untuk melanjutkan cita-cita atau mewujudkan cita-cita dari Rasulullah SAW, yaitu membentuk departemen, di mana departemen yang dibentuk oleh Umar bin Khattab yaitu salah satunya membuat gaji dan sistem pajak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan yang kalian mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Umi minta dari kelompok B disampaikan oleh teman-teman punya tadi. Jadi kelompok A lagi ya. Kelompok A siapa kira-kira? Oke, Upi silakan Upi ke depan. Ya, kasih
Utsman bin Affan pun memperluas wilayahnya dengan menggunakan suatu gerakan militer hingga sampai ke bagian dari daerah Persia serta daerah-daerah lainnya. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini, karena terjadinya perbedaan cara pembacaan Al-Quran, maka akhirnya Utsman bin Affan pun mengambil kebijakan, yaitu dengan cara membukukan Al-Quran dengan membetulkan harokat serta cara pembacaan yang benar dari Al-Quran tersebut agar tidak adanya perbedaan dari pembacaan Al-Quran. Jadi mushaf yang dikumpulkan pada masa Utsman bin Affan itu disebut sebagai mushaf Utsmani. Jadi mushaf-mushaf yang lain yang salah pembacaannya pun dibakar dan dihabiskan agar tidak adanya terjadi perbedaan pembacaan Al-Quran. Baiklah, sekian dari strategi dan strategi dakwah dari Utsman bin Affan. Selanjutnya substansi dan strategi dakwah dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mencatat kepala daerah yang diangkat Utsman. Jadi setelah meninggalnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib memberhentikan semua kepala daerah gubernur pada masa Utsman bin Affan yang kemudian digantinya dengan yang baru dengan cara yang tidak sah. Yang kemudian mengambil kembali tanah-tanah dibagikan Utsman kepada kerabatnya dengan jalan yang sah, yaitu di mana pada saat itu karena adanya banyak tuduhan dari masyarakat atau dari penduduk yang sebelumnya dalam pemerintahan Utsman bin Affan, jadi mereka pun beranggapan bahwasanya Utsman bin Affan itu telah melakukan korupsi dan sebagainya macamnya karena dia telah memberikan banyak sekali hartanya kepada para kerabatnya, sehingga akhirnya pun Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan ini untuk menuntaskan kekacauan yang telah terjadi pada masa Utsman bin Affan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih hapus ya. Ya, kedua-duanya aplikasi nilai plus ya. Yang lainnya juga. Baiklah Nanda, telah disampaikan, telah kita tonton YouTube tadi, kemudian sudah kita bahas bersama, diskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi keempat khulafa Rasyidin telah melakukan substansi dan strategi dakwah yang luar biasa. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Apa tadi yang pertama, Nak? Beliau memerangi kaum murtad dan orang tidak membayar zakat. Disebut dengan perang Riddah. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran, karena dikhawatirkan Al-Quran itu nanti akan banyak lagi tidak menghafal atau hilang. Kemudian yang ketiga adalah perluasan wilayah. Kalau Umar bin Khattab itu menata-nata administrasi pemerintahan, membentuk departemen ya. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan. Kalau pada masa Utsman bin Affan ini beliau melanjutkan kualifikasi Al-Quran dengan membukukan Al-Quran itu sendiri. Di samping itu Al-Quran disamakan bacaannya sampai hari ini. Nah, sementara yang lainnya meskipun sama ya, tapi bacaan berbeda, maka itu dibakar. Ya, sampai hari ini kita memakai mushaf Utsmani. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau juga melakukan perluasan wilayah. Ya. Dari keempat khulafa Rasyidin itu ada pertanyaan? Kalau tidak, kami mengadakan tes sebelum menutup pembelajaran. Semuanya dibagi lewat LKPD. Silakan diisi langsung di sini. Nah, nanti kumpulkan kasih nama grup ini. Oke? Silakan. Ya, ini ya. Kerjakan langsung ya, Nak. Setelah ini kasih nama ya. Cepat. Kasih aja nama. Kemudian
Boleh langsung jawab. Jawab soalnya yang telah kita bahas tadi ya. Mudah-mudahan semuanya tuntas. Amin ya Rabbal. Oke, Anda semua sudah selesai ujiannya? Sudah. Mudah-mudahan semuanya tuntas ya. Nah, dari penjelasan kita tadi, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi hari ini. Dan untuk besok nanti mister pembelajaran besok, metode pembelajaran besok ya. Silakan cari di rumah, amati. Nanti Ami akan mengirim video untuk pembelajaran materi kita yang ke depannya. Seperti biasa, di awal pembelajaran Umi akan memberikan kuis termasuk dengan apa yang telah Anda dapatkan di rumah. Paham? Baiklah, pembelajaran